washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Herman, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Selakau Timur, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Selakau Timur, dan Bu Yun selaku narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah atas waktunya di kegiatan kedua Kombel kita. Jadi di kegiatan kali ini sesuai dengan arahan dinas, jadi Kombel kita dituntut di bulan Juni harus ada satu kegiatan kemarin. Jadi sebelum libur mudah-mudahan satu selesai hari ini, nanti kemudian selanjutnya sesuai arahan kepala sekolah juga Pak Herman dengan Bu Yun tadi, di bulan Juli nanti ada satu lagi kegiatan Kombel plus sertifikatnya. Nah untuk malam hari itu kebetulan narasumber kita ada dua. Pertama nanti Bu Yun dengan Pak Supia. Jadi nanti dibagi waktunya Bu Yun dengan Pak Supia biar tidak terlalu malam lekaknya Bu. Kasihan Pak Asmadi juga dengan sampai kalau malam gila lekak. Yeah. Malam Jumat Soalnya juga malam gitu. Jumatnya juga. Soalnya malam Jumat juga. Yeah. Nah, oke, sebelum kita mulai kita buka dulu kegiatan kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Selakau Timur kepada Bapak yang terhormat Bapak Herman SPD, waktu dan layar dipersilakan. Silakan Pak Herman. Terima kasih Pak Yoga. Kedengaran enggak? Dengaran Pak? Jelas. Kedengaran Pak. Nganti sinyal yang kuat sedikit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Selakau Timur, khususnya Kombel SMP 1 Selakau Timur. Jadi alhamdulillah program pada hari ini sesuai dengan arahan dinas, sesuai yang sudah diarahkan oleh Ketua Kombel bahwa kita harus mengadakan kegiatan di akhir semester ya Pak Yoga. Betul Pak, betul Pak. Ya, insya Allah nanti selanjutnya kita selalu mengaktifkan Kombel kita. Nanti di semester 1 tahun ajaran 2023 dan 2024-2025 nanti mungkin lebih banyak lagi lah kita rancang kegiatan-kegiatan yang untuk membangun kita bersama, untuk berbagi praktik baik ya. Jadi alhamdulillah peserta pada hari ini sudah lumayan. Berapa orang semuanya Pak Yoga? 13 sampai 14 Pak. Belum hadir semua Pak. Sudah siap. Bu Yuni sebagai narasumber, kemudian Pak Supian lagi narasumber ini yang belum bisa dihubungi ya. Jadi mari kita simak sama-sama, moga apa yang disampaikan oleh narasumber sangat bermanfaat bagi kita sama-sama untuk meningkatkan profesional kita ke depannya dan membangun SMP Negeri 1 lebih maju ke depannya. Jadi mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan supaya kita dapat materinya lebih banyak gitu. Jadi hanya itu aja. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herman SPD, Kepala SMP Negeri 1 Selakau Timur. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, selanjutnya kita langsung ke kegiatan pertama, yaitu narasumber pertama yang kali ini tampil terlebih dahulu, yaitu Bu Yunaini, setelah itu baru Pak Supia. Kepada Bu Yunaini, waktu dan layar dipersilakan Bu. Ya.
Pak Yoga, maaf ya masih ada kendala teknis, ada si kecil teriak-teriak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat dari Kombel SMP Negeri 1 Selako Timur. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Herman SPD, kemudian teman-teman dan atau rekan sejawat di SMP Negeri 1 Selako Timur. Mohon maaf Bapak Ibu agak lambat masuknya karena kita mencoba menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Ini juga aplikasi menggunakan aplikasi suami saya karena punya saya tidak pernah dipakai waktu itu, jadi lupa emailnya yang mana gitu. Nanti saya coba mencarinya lagi untuk kita manfaatkan dalam program-program kita selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Heru Yoga Gumelar SPD karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi praktek baik yang saya miliki hanya sedikit ilmunya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama untuk kemajuan sekolah kita SMP Negeri 1 Selako Timur. Mohon maaf, saya izin berbagi atau share screen. Nah, ini belum bisa, tunggu ya. Buka jendelanya, hanya ada ibu kreator. Bentar dulu. Ibu kreator. Ya. Bentar Bapak udah kenal sedikit, belum ya? Pak udah buka rumah, bentar. Bentar dulu ya. Bismillah. Pak Yoga. Oh, Pak Yoga. Udah bisa Kak Pak Yoga? Iya, Pak. Belum diverifikasi maksudnya Pak Yoga? Semuanya. Belum diverifikasi. Di HP kan Pak ya? Ya di HP semuanya. Oh, Pak, tidak masalah ya Pak, karena kita. Oh iya, enggak masalah. Karena kita tidak login, tidak punya akun Pak. Tidak apa-apa Pak. Oke. Siap. Ya, udah Bapak Ibu. Udah nampak ya layarnya? Udah Bu. Kita sepakati Nampak Bu. Pembelajaran dulu ya Bapak Ibu, bahwa dalam kita melaksanakan GIMIT ini mudah-mudahan kita tepat waktu, kemudian saling menghargai dan menghormati ketika narasumber bicara. Sebaiknya peserta wajib mute speakernya supaya tidak beradu suara dan berpartisipasi aktif.
Kita mulai Bapak Ibu tentang program Gelas Pelajar, yaitu ini dari Pak Yoga, yaitu pembuatan media ajar. Saya mulai dari proses pembuatan media pembelajaran. Kita tampilkan dulu pengertian media pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca beberapa dan lebih memahami daripada saya apakah itu media pembelajaran. Nah, menurut Kem dan Delton dalam Hamdani 2010 di halaman 187 ini mengatakan bahwa kontribusi media pembelajaran hilang Pak Yoga. Slide-nya enggak gerak, Bu. Oh iya. Masih di slide 1. Masih itu kali loading. Saya coba lagi. Media, ya. Kalau kayak kecil, model kecil bisa. Masih belum ganti layarnya. Udah. Berarti nggak bisa nih dari tadinya. Coba Pak Yoga tampilkan punya Pak Yoga. Saya tutup aja kalau gitu jendela yang ini. Coba dulu Pak Yoga, bisa nggak? Bisa kah? Ada kah? Belum. Ada kah, Bu? Nampakah? Nggak ada Pak. Belum. Hah? Tadi udah keluar. Dibuka dulu kali. Zoom. Ada kah, Bu? Nampakah, Bu? Belum. Hah? Belum. Kenapa? Ini udah share. Udah. Udah? Di slide berikutnya Pak. Lanjut slide Nih. ketiga. Lanjut. Ya. Sampai dah. Ya. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Dimulai dari untuk membahas tentang program Gelas Pelajar, berarti berkaitan dengan pembuatan media ajar. Jadi saya jelaskan dulu sedikit tentang media ya Bapak Ibu, pengertian media. Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung masuk-masuk pembelajaran. Ini bisa dibaca di buku Hamdani tahun 2010 di halaman 243. Lanjut slide berikutnya, Yoga. Jenis media pembelajaran ini saya mengambil ada beberapa jenis ya Bapak Ibu, padahal sebenarnya dari kategori atau dikelompokkan itu banyak. Saya ngambil yang ini aja, yaitu media visual. Adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Yang kedua adalah media audio, yaitu adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar dan tidak dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar.
Lanjut slide berikutnya Pak Yoga. Yang ketiga adalah media gabungan atau kombinasi antara visual dengan audio, yaitu media audio visual. Adalah media kombinasi audio dan visual, artinya media pandang dan dengar. Selanjutnya, slide berikutnya, pembuatan media ajar komik. Nah, ini karena di programnya Pak Yoga ini adalah kita pembuatan media ajar, otomatis di sini kita masing-masing guru per mapel itu pasti sudah pernah membuat media ajar. Maksud dari kami kemarin menyusun program ini ya Pak Yoga, itu adalah masing-masing guru nanti sudah membuat media ajarnya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian rencananya akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-book creator. Begitukah Pak Yoga? Kalau saya pembuatan media ajarnya komik IPA. Cara membuatnya kalau saya adalah pertama membuat buku digital interaktif dengan book creator. Saya menggunakan aplikasi book creator Bapak Ibu. Book creator itu adalah platform online yang memungkinkan Anda membuat buku interaktif dengan mudah. Buku ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti buku pelajaran, portofolio, laporan, dan sebagainya. Lanjut Pak Yoga. Ya, Bu, lanjut. Langkah membuat akun kreator. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membuat komik IPA, kalau saya komik IPA, berarti sebelumnya harus membuat akun dulu, akun book creator. Yang pertama adalah membuat akun di book creator, mendaftarnya secara gratis. Ini nanti saya berikan ke Bapak Ibu aja dalam bentuk itu, nanti bisa diaplikasikan sendiri ya Bapak Ibu. Lebih baiknya sih harusnya di laptop gitu. Daftarnya gratis Bapak Ibu, tidak berbayar. Jadi masuk ke situs web atau di Google aja ketik, itu bisa langsung masuk dan daftar. Lanjut Yoga, ini prosesnya. Ada saya screenshotkan. Slide berikutnya. Nah, ini cara membuat akunnya tadi kan kalau saya langsung di book creator gitu Bapak Ibu, langsung diketikkan book creator. Terus nanti ada kalau ada daftar, nanti ada nama saya di belakang sekali yang tidak saya tandai di kolom paling bawah itu ada nama saya, itu berarti saya sudah pernah membuat akun book creator. Lanjut Pak Yoga, langkah selanjutnya setelah book creator itu kita buat atau kita klik di websitenya ataupun di Google-nya, silakan lanjutkan di berikutnya Pak Yoga. Nah, ini ada tertulis kayak ini tampilannya Bapak Ibu. Di login. Langsung bisa diaplikasikan menggunakan laptop juga bisa Bapak Ibu. Mau pakai email yang mana boleh aja. Lanjut Pak Yoga, selanjutnya adalah kita klik login itu. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya Pak Yoga. Nah, langkah membuat akun kreator. Nah, setelah itu nanti setelah diklik ada template-nya Bapak Ibu. Anda dapat mulai membuat buku baru. Book Creator menyediakan berbagai macam template yang dapat Anda pilih atau Anda dapat memulai dari awal dengan kanvas kosong. Lanjut Pak Yoga, itu ada tampilan gambarnya, template-nya. Di slide berikutnya. Ini Bapak Ibu, karena saya sudah pernah membuat atau nanti Bapak Ibu udah buat, nanti akan tertulis dengan nama Bapak Ibu pada saat membuat akun. Nah, ini ada yang kosong, ya. Kemudian yang sudah saya buat ada buku-buku itu berarti sudah ada. Kemudian kalau kita mau buat dari yang baru, kita klik aja new book di yang saya kolom itu. Nanti akan bentuk atau pilihannya ada di slide ini, ada pilihannya. Yang putih-putih Bapak Ibu itu mau bentuknya mau kubus ataupun yang panjang seperti itu udah ada bentuknya. Tinggal Bapak Ibu pilih aja. Suaranya iya Pak ya. Suaranya agak menggema. Mungkin itu ya. Dikecilkan itu. Ya.
Lanjut Pak Yoga. Ini Bapak Ibu tinggal klik aja mau yang mana ya. Atau mulai dari yang baru berarti dari yang kosong. Kalau kita mau melanjutkan buku kita, misalnya itu yang bagian ini misalnya, karena belum selesai, silakan klik yang itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita mulai baru, silakan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tambahkan konten. Anda dapat menambahkan berbagai macam konten ke buku Anda seperti teks, gambar, video, audio, catatan. Anda juga dapat menambahkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan, dan aktivitas. Nah, lanjut Pak Yoga, ini nanti dalam e-book kreator atau buku kreator itu berikutnya Pak Yoga ada ikonnya ya. Nah, ini yang dibuat anak-anak Bapak Ibu komiknya. Ini dibuat anak kelas 9D yaitu Melisa dengan Anita pada saat saya mengerjakan program gelas ceria. Nah, ini saya masukkan mereka membuatnya diawali dari Canva. Nah, itu kalau misalnya kalau dari buku kreator aja dia backgroundnya tidak bervariasi terlalu ada tapi tidak bervariasi terlalu banyak. Kita harus pandai-pandai membuatnya sama seperti di Canva. Tapi pilihan Canva lebih banyak. Jadi saya minta anak membuat dulu di Canva, baru saya hasil anak-anak saya masukkan ke dalam book creator. Tapi mau dibuat di sini juga bisa. Caranya Bapak Ibu, ini di halaman atau teks itu di pas kosong ya, kita tambahkan aja bisa. Di kata tambah itu ada tulisan teks, nanti ada tertulis teks, ada tertulis gambar, audio, jadi kita bisa dengan suara atau segalanya bisa di situ tambahannya. Kemudian yang di I itu backgroundnya. Kemudian ya ini play, yang itu kalau kita sudah membuat, kita mau ulang lagi, bisa diputar di sini lagi. Nah, yang saya panahkan yang ini adalah untuk halaman berikutnya Bapak Ibu. Kita mau buka nanti seperti buku dia, terbuka gitu. Buka seperti buku. Lanjut Pak Yoga. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menyesuaikan desain. Jadi buku kreator menyediakan berbagai alat untuk menyesuaikan desain buku Anda. Anda dapat mengubah font, jadi ukurannya bisa, warnanya, tata letak, dan menambahkan gambar latar belakang. Kemudian Bapak Ibu bisa saya contohkan di sini kalau bisa, tapi kalau nggak bisa seperti itu aja, nanti pada saat pertemuan di sekolah kita sama-sama belajar untuk membuat akun buku. Karena saya sudah membuatkan saya dan dibantu suami saya kemarin membuatkan perpustakaan digital sekolah gitu, menggunakan buku kreator. Lanjut Pak Yoga. Nah, ini kosongnya Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan bahwa di bagian I di tampilan ini ada halaman mau yang model backgroundnya polos, nanti ini berubah jadi, kalau kita milih biru, ini berubah biru Bapak Ibu halamannya. Jadi anak-anak kalau kita buat modul belajar menggunakan buku kreator, mereka sangat senang ya, karena apa namanya bervariasi, bisa ada videonya, bisa ada suaranya gitu ya. Kemudian warna-warni halamannya gitu kita bisa atur di sini. Bentuknya ada bentuk komik nanti seperti komik-komik biasa, ada teksturnya gitu. Halamannya bertekstur. Bebas memilih Bapak Ibu. Lanjut Pak Yoga. Nah, setelah kita menyelesaikan semua tahapan dari awal memasukkan komik yang dibuat, kami kemarin memasukkan komik yang dibuat untuk menerbitkan buku Bapak Ibu, ya kita harus menyiapkan cover, kemudian kata pengantar gitu ya Bapak Ibu, kemudian sinopsisnya, kemudian daftar pustaka itu wajib Bapak Ibu untuk menjadikan tulisan komik kita diajukan untuk mendapatkan ISBN Bapak Ibu ya. Nah,
nanti Bapak Ibu tentang pembuatan buku bisa dilanjutkan oleh Bapak Supia yang lebih memahami tentang pembuatan buku. Nah, setelah membuat buku Bapak Ibu selesai, jadi bisa di akun masing-masing Bapak Ibu buatnya, kemudian nanti setelah itu diajukan, nanti prosesnya ada, nanti saya bantu lah bersama suami saya, mungkin bisa kita ajukan gitu. Anda dapat menerbitkan secara online atau mengunduhnya sebagai file. Kalau tidak diajukan Bapak Ibu, bisa kita unduh bentuknya dalam bentuk file PDF. Dan atau kita bisa membagikan melalui tautan. Itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Yoga. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya ada beberapa bergabung dengan beberapa perpustakaan digital. Yang pertama adalah ini perpustakaan suami saya. Kemudian ini perpustakaan digital ya. Ini karena saya pertama kali bergabung dengan inilah maka membuat buku digital. Kemudian nih perpustakaan setelah kita yang saya dibuat ibu suami saya. Kemudian buku-buku saya sudah masuk. Kemudian buku-buku suami saya sudah masuk. Nanti buku-buku teman-teman kalau sudah membuat sebuah buku di Buku Kreator, silakan masukkan ke perpustakaan walaupun belum di SBN. Begitu Pak. Sekian mungkin ya Pak Yoga. Sudah selesai kayaknya paparan materi saya. Apakah ada tanya jawab Bapak Ibu? Saya nggak tahu, nggak apa-apa ya. Atau bisa dilanjutkan dengan yang lain Pak Yoga? Ya betul Bu, nanti mungkin biar hemat waktu kita gabung aja nanti terakhir Bu ya, itunya tanya jawabnya ya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Jadi sekarang kita ya, biar hemat waktu, saya tutup biar dulu cepat. Ya Pak Yoga. Siap. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas ya. Maklum baru belajar. Terima kasih banyak supportnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yuna ini atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga dapat menjadi inspirasi baru buat sekolah kita ya, buat kami khususnya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, jadi kemungkinan untuk pertanyaannya nanti dipersiapkan dulu Bapak Ibu, nanti di sesi terakhir aja, nanti setelah Pak Supia baru nanti ada tanya jawab biar hemat waktu. Pak Supia mungkin udah siap? Salah siap. Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu mungkin langsung aja ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Supia Sulaiman SPD. Waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yoga untuk ambil waktu kepada saya sebagai presenter yang kedua. Bapak Ibu semuanya, sore saya bisa didengar? Bisa. Cuma Oke. Mana ya Pak Yoga? Ya, saya dah dibuka Bang Yoga. Ada Pak, bentar Pak, saya buka. Oke. Oke, sambil Bang Yoga buka file. Pertama, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan sebagai penampilan yang kedua. Di materinya adalah tentang cara membuat buku. Nah, ini cara membuat buku tentunya saya ambilkan yang ringkas-ringkas saja. Kemudian banyak motivasi yang mungkin Bapak Ibu bisa dimasukkan ke dalam pemikiran kita. Ini nanti lebih jelasnya kita bisa diskusi di ruang guru kembali, gitu. Atau nanti kita bisa praktek. Baik Bapak Ibu, yang pertama cara membuat buku. Tentunya kita bertanya apa itu menulis, ya. Yang kedua apa itu buku, dan menulis adalah merangkai huruf menjadi kata-kata, kemudian menjadi kalimat, lalu menjadilah paragraf, barulah
bisa dikatakan menjadi sebuah artikel ataupun tulisan. Ini adalah pengertian secara kasarnya apa itu menulis. Yang kedua, apa itu buku? Nah, menurut saya buku adalah kumpulan. Nah, tadi dari kumpulan dari huruf, kumpulan kata-kata, kumpulan kalimat, dan kumpulan paragraf. Nah, jadilah sebuah buku. Ini menurut saya. Yang ketiga, apa itu menulis? Nah, menulis buku adalah mengumpulkan tulisan baik berupa ide, gagasan, laporan, dan lain-lain. Nah, inilah yang terbuat dari sebuah buku. Lanjut, Pak Yoga, halaman kedua. Halaman yang kedua. Kemudian di situ ada tujuan menulis. Nah, ya. Tulisannya agak kecil, ya, mohon maaf. Tujuan menulis yang pertama memberikan informasi, yang kedua bersifat membujuk, yang ketiga bisa juga mendidik, dan yang keempat bisa menghibur. Nah, itulah tujuan kita menulis. Kemudian apa fungsi menulis? Fungsi menulis ya bisa diartikan adalah untuk penataan. Nah, kita menata sebuah ide atau gagasan. Kemudian fungsinya adalah juga pengawetan. Jadi suatu peristiwa atau kejadian ya, atau hal-hal yang merupakan sebuah ilmu, nah, itu dapat diawetkan menjadi buku. Artinya bisa dibaca secara turun-temurun. Yang ketiga, fungsinya adalah menciptakan. Nah, misalnya ada sebuah rumus, ada resep, nah, itu jadi adalah penciptaan, ya. Atau mungkin sejarah dan sebagainya. Dan yang keempat, fungsinya adalah penyampaian. Nah, artinya buku adalah menyampaikan sebuah berita, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, tentunya menyampaikan ilmu yang orang lain perlu tahu. Berikutnya, apa itu manfaat menulis? Nah, manfaat menulis tentunya banyak. Nah, di antaranya yang bisa saya rangkum, yang pertama mungkin materi lah. Ya. Saya bisa menjual artikel, kalau dimuat di sebuah majalah atau koran, nah, kita tentunya dapat imbalan. Kemudian kalau kita buat buku, bukunya diperlukan di masyarakat, nah, kita tentunya dapat uang dari hasil penjualan. Kemudian yang kedua adalah non material, non materi. Nah, tentunya adanya kepuasan ya, di dalam diri kita, karena buku kita dibaca oleh orang lain, gagasan kita diketahui oleh orang lain, ataupun resep sejarah-sejarahnya orang lain dapat mengetahuinya. Nah, itulah berartinya non materi, ya, tentunya ada kepuasan. Dan yang ketiga adalah popularitas. Nah, jadi kita dikenal oleh dunia luar. Mungkin seperti saya dikenal oleh masyarakat Selakau Timur, masyarakat Sambas, masyarakat Kalimantan Barat, ya, bahkan Indonesia dan ASEAN serta dunia. Itu adalah popularitas. Tapi diharapkan kalau kita menjadi seorang populer, janganlah kita sombong, ya, janganlah kita lupa diri. Itulah pesan kita bersama. Berikutnya teknik menulis. Nah, teknik menulis yang dapat saya rangkumnya ada beberapa, diantaranya ada tadi jenis tulisan. Ini jenis tulisannya artinya ada yang berupa cerita, ada yang mungkin berupa ilmu pengetahuan, ada yang mungkin berupa rekaman sejarah atau kejadian. Ya, namanya jenis tulisan tadi. Dan yang kedua adalah pertimbangan pembaca. Buku kita itu kira-kira siapa lah ya, yang nak membacanya. Artinya apakah anak-anak, ya, apakah remaja, apakah dewasa, atau mungkin jenisnya adalah umum. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertimbangan pembaca. Jadi kita harus tahu dulu siapa-siapa aja yang bisa membacanya, ya, atau yang memerlukan buku atau tulisan yang akan kita tulis. Yang ketiga adalah orientasi publik. Nah, jadi kita
ibaratnya bisa juga kontemporer ya kan. Sekarang apa yang perlu ditulis misalnya. Kalau di media massa kan sekarang lagi tendanya tentang kasus Pina. Berarti kita harus menyesuaikan ya, tulisan kita apa yang diperlukan. Atau kalau buku pelajaran, nanti kan di bulan Juli adalah memerlukan buku baru. Nah, berarti kita sudah mempersiapkan materi-materi pembelajaran ya, yang kita buat dalam sebuah buku. Jadi artinya sesuai dengan orientasi publik. Yang berikutnya kita menentukan tema apa yang nak kita tulis. Nah, misalnya saya ingin membuat cerita Gunung Selindung. Nah, jadi saya mencari materi, mencari bahan, mencari info dari orang-orang yang bisa kita percaya. Atau dari media massa, misalnya dari YouTube, dari Google, dan dari bahan-bahan yang lain. Berikutnya kita mengembangkan ide. Kalau kita sudah dapat ide, misalnya mau menulis tentang Gunung Selindung, nah, tentunya kita kumpulkan nanti berbagai ide. Ya. Misalnya, apa cerita Gunung Selindung ya? Nah, kalau yang saya bolehkan, Gunung Selindung ya terbentuk dari 7 naga. Nah, karena Gunung Selindungnya ada 7 gunung kecil. Ya. Nah, dari gunung inilah jadilah Pegunungan Selindung. Nah, dan menurut cerita orang Cina ya, setiap gunungnya ya adalah satu kepala naga, nah, misalnya kan. Terus ceritanya diperkuat dengan mungkin ada buku-buku yang sebelumnya yang mengisahkan Gunung Selindung atau dari narasumber yang terpercaya. Inilah kita menentukan ide-ide. Kemudian yang berikutnya adalah unsur tulisan. Kemudian yang ketiga, lanjut Bang Yoga. Ya, Pak. Halaman ketiga. Saya menulis sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Nah, semua orang pasti pernah diajari cara menulis. Nah, cerita ada orang yang akan belajar huruf-huruf dan ejaan sebelum akhirnya bisa menulis. Nah, artinya kita itulah dulu belajar dari ABC. Hurufnya kemudian membuat suku kata. Kemudian membuat kata, kemudian kita membuat tulisan. Seperti dulu zaman saya sekolah SD, setiap kita kunjungan misalnya ke pantai, kita membuat karangan, apa yang kita lihat atau yang kita rasakan di pantai. Atau kemudian waktu libur, kita disuruh membuat karangan waktu libur, apa yang kita kerjakan dari hari pertama libur sampai hari terakhir libur, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita rasakan, ataupun ada peristiwa-peristiwa. Itu adalah langkah-langkah kita belajar menulis. Yang berikutnya, meskipun menulis ya terlihat mudah seperti orang berbicara, tetapi kali ini sangat penting bagi orang yang ingin menjadi penulis. Ya. Karena menulis untuk sebuah karangan atau karya tulis atau semacamnya tidak hanya sekedar menulis biasa, tapi tentunya bukan sembarang menulis, tapi tulisannya harus dapat dirangkai menjadi sebuah kalimat yang orang lain bisa memahaminya. Dari kumpulan kalimat dan paragraf, barulah dapat jadikanlah sebuah artikel ataupun sebuah buku. Berikutnya ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh seorang yang ingin menulis ya, sebelum menuangkan pikiran dan imajinasinya ke dalam bentuk tulisan. Sebab menulis pastinya memiliki tujuan kepada pembacanya. Jadi kita pun harus artinya berangan-angan, ya kan? Apa yang perlu kita infokan kepada pembaca. Berikutnya ada pengertian menulis juga. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kerja dengan menggunakan alat-alat seperti pena ataupun pensil. Nah, ini alat menulis. Tapi kalau sekarang kan kita menggunakan sintetik ataupun laptop. Kemudian, tapi pada awalnya, pada dasarnya menulis dilakukan menggunakan gambar. Yang dahulunya menggunakan gambar, berupa relief-relief di Candi Borobudur, misalnya di dinding goa. Nah, inilah ada berupa gambar pertama, simbol-simbolnya. Kemudian seperti ada tulisan hieroglif pada zaman Mesir kuno. Dan pada akhirnya tulisan aksara
muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ya, artinya huruf, artinya kayak menurut sejarah ya. Kemudian orang-orang dari Irak menciptakan banyak simbol-simbol pada tanah liat. Simbol-simbol itu mewakili bunyi, berbeda dengan huruf-huruf hieroglif yang mewakili kata-kata atau benda. Ya, sejarah tulisan. Penulis juga merupakan proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang biasanya disebut dengan karangan. Ya. Karena penulis mengungkapkan isi pikiran, ide, pendapat atau keinginannya melalui tulisan tersebut. Nah, yang sekarang kita rasakan dalam tulisan. Lanjut Pak Yoga, halaman 4. Siap. Penulis adalah menyampaikan pesan secara tertulis kepada pembaca atau orang lain. Menulis dapat juga diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan atau gagasan, perasaan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain. Atau menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Nah, ini adalah definisi dari kita menulis. Jalan lagi Pak Yoga, lanjut. Halaman berikutnya lagi. Kemudian jenis tulisan. Secara garis besar, jenis tulisan adalah puisi atau prosa. Puisi seperti adalah pantun, termina, mantra, gurindam, dan syair. Ia adalah jenis bentuk puisi. Jadi pantunnya disebut puisi. Prosa seperti fiksi, misalnya cerpen, cergam, roman, dan sebagainya. Non-fiksi seperti ilmiah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi serta yang lain-lain. Kemudian yang kedua, pertimbangan pembaca. Ya, mungkin maksudnya buku kita akan dibaca oleh kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Jadi harus disesuaikan untuk kita ya, kepada siapa sasaran kita menulis. Yang ketiga, menentukan tema tadi atau ide tulisan. Nah, ya haruslah kita peroleh sebelum kita menulis. Dan barulah mengembangkan ide tersebut. Kemudian gaya tulisan, ada persuasif, ada naratif, ada eksposisi, dan ada deskriptif. Tentunya Bapak Ibu sudah paham apa itu persuasif, ya, apa naratif, eksposisi, dan deskriptif. Kira guru bahasa lebih paham. Dan yang ke-6 adalah ejaan. Ya. Kita juga harus paham ya. Ejaan atau jenis kata yang kita perlukan. Setelah betul pengejaannya adalah kita penyusunan atau mengedit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menulis kita tulis saja apa yang ada di pikiran kita. Tinggal ditulis saja walaupun lintang kukam, kemudian jangan diedit dulu. Nah, kita tulis semampu kita. Nanti kalau udah rasakan cukup, misalnya dapat 1 halaman, barulah kita edit. Kita betulkan kata-kata yang janggal, kita betulkan huruf-huruf yang mungkin kelebihan huruf atau salah huruf, atau kemudian penataan kalimatnya, barulah kita susun. Atau memang dalam sebuah artikel kalau kepanjangan, mungkin kita kurangi, atau yang kurang panjang, bisa kita tambah dengan kalimat-kalimat yang baru selama tidak menyimpang dari tema awalnya. Oke, lanjut Pak Yoga. Kemudian langkah-langkah menulis. Ini menurut ide saya ya. Oke, Bapak Ibu berbeda, ya silakan. Di langkah yang pertama, menentukan jenis tulisan dulu. Apakah jenis prosa, ya. Kalau prosa misalnya apakah kita rakyat, ya. Atau yang lain, kita tentukan dulu apa yang ingin kita tulis. Kemudian setelah kita menentukan tema atau judul, biasanya kita tema aja dulu. Nah, judul biasanya jadi, atau saya sering juga saya beri judul, tapi setelah jadi judulnya ternyata kurang pas, nah kita perlu baharui judulnya. Langkah yang ketiga, menentukan urutan cerita. Jadi saya buat misalnya cerita ikan pating, nah itu misalnya menaik kan ya, nah, menaik nanti ke klimaknya, kemudian adalah penyelesaian klimak, nah, dia menurun datar. Jadi ya namanya menentukan urutan ceritanya. Jadinya dari masa kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Ada juga nanti yang ini ceritanya itu terbalik. Dia dah tampil di awal,
sudah ceritakan masa tua, kemudian barulah alurnya mundur ke belakang, barulah dia ke masa remaja dan ke masa kecil. Itu adalah urutan ceritanya. Tapi yang lebih gampang adalah dari masa kecil sampai masa tua. Kemudian latar belakang atau pembukaan. Tentunya di awalnya kalau kita menulis tesis, menulis laporan, pastilah ada pembukaan. Sebuah cerita, tentunya di awalnya kita juga seperti pembukaan atau latar belakang dari cerita kita. Misalnya saya membuat ceritakan pating. Cerita ini adalah mengisahkan sebuah desa yang ada di desa Tibar, tepatnya di dusun Pangkalan Tui. Misalnya kita ceritakan dulu. Nah, barulah kita buka cerita dari awalnya. Kemudian ada subtema. Nah, misalnya tadi ceritakan pating, subtema yang pertama mungkin menceritakan tokohnya adalah seorang yang dikatakan pemalas kan, dari keluarga yang kurang mampu, kerjanya hanya kan. Dibuat tema yang kedua, lalu tiba-tiba dia rajin memancing kan. Kemudian dalam memancing mendapat seekor ikan, ternyata ikannya berubah menjadi bayi. Kemudian masa remajanya ceritakan, kemudian masa tuanya kita ceritakan, dan setelah di anti klimaks adanya penyesalan. Itu adalah subtema. Kemudian endingnya kita harus bisa membuat orang lain penasaran, membuat orang lain kecewa, atau membuat orang lain atau pembaca menjadi bahagia. Dan jangan lupa bahwa pesan kita juga akan mengandung nasihat yang ingin disampaikan atau yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti ikan pating misalnya adalah nasihatnya, kita artinya sebelum berbuat atau sebelum berkata, hendaklah kita pikirkan terlebih dahulu supaya tidak terjadi penyesalan seperti yang terjadi dalam ikan pating. Lanjut, Pak. Lanjut. Berikutnya kita menyusun daftar isi. Biasanya daftar isi ini adalah cara kita mengurutkan menulis. Hanya halaman judul, kata pengantar, daftar isi, barulah isi dari tulisan kita. Setelah isi baru ada yang daftar pusaka, kalau memang diperlukan, ada profil penulis, ya kalau memang diperlukan, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita menulis ilmiah, mungkin ada data, ada tabel, kemudian melakukan tes, ada hasil tes, atau nilai-nilai, itulah di dan lain-lainnya. Lanjut, Pak. Kemudian pengalaman menulis, yang pernah dialami oleh saya sendiri. Jadi bagaimana asalnya saya bisa menulis. Seperti awal-awalnya waktu saya SD kan kita belajar menulis dari surat izin dulu kan. Gimana kita minta izin kepada guru kelas, pada kepala sekolah, atau kepada guru yang mengajar bahwa kita tidak bisa masuk. Nanti alasannya apa? Kita sebenarnya belajar menulis ya, surat izin. Yang kedua, kita menjadi dewasa, kita nulis surat tinte. Nah, surat tintenya juga adalah kita belajar menuliskan isi dan perasaan kita. Baik rasa kecewa, ya, rasa penasaran, rasa bahagia, dan sebagainya. Ayo kita tuangkan dalam surat tinte tadi ya. Jadi kita belajar menulis ya. Yang ketiga adalah laporan berwisata. Misalnya kita ke pantai gratis, ke pasir panjang, dan lain-lain, kita laporan ya. Inilah sebenarnya latihan kita menulis. Secara tidak sengaja kita sudah berlatih menulis. Dan laporan selama liburan, tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, kalau kita libur, anaknya diberikan tugas menulis. Inilah kita punya belajar menulis, walaupun lintang pungkang, mungkin maknanya kurang, artinya kurang waktu, tulisannya tidak teratur, tapi itulah kita langkah awal juga tulis. Dan tulis juga waktu SMA, buat makalah waktu kelas 3 SMA, berkunjung ke jauh tentang pembibitan kelapa sawit. Buat makalah secara kelompok, itu adalah ilmiah. Pernah tulis waktu saya SMA, tepatnya di tahun 1988. Kemudian saya juga dulu dari SMP suka bersahabat pena. Pena adalah kita membuat surat tadi, berkorespondensi. Nah, jadi itu juga merupakan satu cara secara tak sengaja kita belajar menulis. Kemudian setelah kita menulis komentar di kolom zaman saya dulu, Akcaya namanya, sebelum punya pos, namanya Akcaya. Nah itu kita udah berani menulis.
Nah, saya pun tulisan komentar saya banyak dimuat di Akcaya. Kemudian saya pernah menulis tentang Pasir Panjang dan dimuat di majalah Sahabat Pena Bandung tahun 1988. Nah, itulah awalnya kenapa saya bisa menjadi seorang penulis seperti saat ini. Lanjut. Pengalaman yang kedua, saya pernah tulis tentang keindahan pantai Pasir Panjang yang dimuat pada majalah Sahabat Pena Bandung tahun 1988. Itu dapat uang nilai 7.000. Jadi waktu tahun 88 7.000 ya sudah lumayan. Kemudian tulisan saya yang kedua atau yang pertama sebagai buku adalah Ikan Pating, penerbit Balai Kajian Sejarah yang terbit tahun 1992. Ini merupakan buku perdana saya. Tadi tulisan Sahabat Pena, buku Ikan Pating yang membuat saya menjadi mantap menjadi seorang penulis. Lanjut. Dan pengalaman yang ketiga. Waktu saya mahasiswa pernah mewakili 3 kali LKTI tahun 90 ya, ke IKIP Medan, yang kedua ke IKIP Yogyakarta tahun 91, dan yang ketiga ke IKIP PGRI Semarang tahun 92. Ini Pak merupakan latihan saya menulis gitu. Secara tidak sengaja, ayolah saya buat karya ilmiah. KTI adalah lomba karya tulis ilmiah di tingkat mahasiswa. Kemudian yang keempat, saya pernah juga mengikuti SNICET yang dulu memang didampingi ya oleh Pak Junaidi Mahmuda. Nah, judulnya dia tertulis itu dengan judul yang sangat panjang. Oke, lanjut. Yang keempat, ini pengalaman saya yang keempat. Setelah saya jadi seorang guru, jadi pegawai negeri, saya pernah bergabung bersama PIM di Singkawang tahun 2019. Menghasilkan buku Longgoan KT Melayu Sambas, Senandung Bukit Sahang, Adat Perkawinan Elok Termakan Zaman, kemudian ada Papan Laga Kipator, ada ASA atau All About Spirit of a Teacher tahun 2020. Jadi saya bersama tim Singkawangnya bisa menghasilkan 6 buku. Masuklah Buaya Jembatan Agen. Nah, ini salah satu saya banyak tulis ya. Saya belajar tahun 2019. Bukunya terbit tahun 2020. Lanjut. Dan pengalaman yang kelima, saya Sambas ikut dengan KGS, Komunitas Guru Penulis Sambas, telah menghasilkan banyak buku. Antaranya ya Batu Bala, Bukan Percetakan, sampailah ada kisah Gunung Sindung, Cijabu dan Cijaba, karena saya bergabung dengan GPS. Lanjut. Kemudian berikutnya saya ikut lagi dengan Ruas yang ada di Jakarta. Saya sampai sekarang masih buku-bukunya seperti yang ada di layar ya, baik dari Pantun Nasihat, Ekor Muri, Pantun Mutiara Budaya, Kisah di Balik Pantun Budaya, ada Pohon Ilmu, Antologi Puisi dan sebagainya dan sebagainya. Baiklah, saya sekarang nih sedang menunggu buku tentang Carmina. Insya Allah di bulan ini ada kemenangan di Taman Mini Jakarta sebagai launching, insya Allah. Lanjut. Kemudian pengalaman saya yang ketujuh saya kelompokkan secara mandiri, tanpa mengikuti tim, tanpa mengikuti Perwas, tanpa KGPS, tapi saya secara mandiri. Yang pertama adalah jenis penyakit dalam kultur Melayu Sambas tahun 2022. Nah, dia obat teman-teman sudah diterbitkan 2 kali. Pantun Mengusik Tua masih sangat laku. Disin Pendamping, ada Tabu Badai, Pena Gading Katulistiwa. Ini insya Allah yang paling ujung katanya Kamus Bahasa Sambas Inggris Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2004 secara fil. Dan Pantun Sejarah Budaya Nusantara insya Allah sudah dicetak, tinggal menunggu kirimannya datang.
yang sedang saya tunggu sekarang ada buku Kartina, insyaallah nanti dalam waktu dekat akan ada buku Perahu dan buku Penangkaran Penyu di Tanjung Api. Insyaallah akan seperti itu. Yang ini mungkin nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendirilah, buku-buku yang saya tulis ya dari tahun 92 sampai tahun 2024. Ya. Masih ada juga masih yang belum saya masukkan ya. Nah, yang tercatat ya baru ada 33 buku. Nah, ya yang yang terakhir ya, kamus bahasa Melayu sama Inggris ini saya sedang menunggu. Yang lainnya saya udah ada di tangan saya. Saya dibaca aja di layar. Oke, lanjut. Nah. Lanjut gak? Ada kata motivasi dan julukan untuk saya sebagai seorang menulis. Jadi saya punya semboyan, doa ibu sepanjang jalan, doa guru sepanjang ingatan. Sekali menulis, tetap menulis. Itu adalah kata motivasi saya. Menurut saya mendapat julukan dari orang lain, orang kampung otak dunia, penulis dari timur, kemudian orang yang tersesat di jalan yang benar. Nah, ya saya dapat julukan dari pimpinan Perwat Jakarta oleh Abang As Nur yang merupakan sastrawan internasional. Lanjut. Berikutnya mulai menulis. Misalnya saya tentunya menentukan tema atau judul dulu. Misalnya saya ingin menulis batu balah. Nah, dan saya berikan pembukaan dulu, pembukaan atau gambaran awal. Lokasinya di mana, nak saya ceritakan, apa latar belakangnya. Ayo kita buatlah dulu dalam tulisan awal atau di awal tulisan. Yang berikutnya isi. Digambarkanlah dia dari keluarga yang miskin, pekerjaannya apa, sifatnya bagaimana dari sang tokoh tadi ya. Nah, kemudian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh sang tokoh, apa pekerjaannya ya. Nah, dalam batu balah kan sang tokohnya adalah kerjanya tinggal mencari kayu bakar, kemudian dia mencari ramak, mencari kepiting, napah, kemudian pengguyur, cari meeting, ya akan ditukar dengan baras atau karpet. Ya gambaran awalnya ya. Dan apa yang masalahnya? Jadi buatlah permasalahannya ya. Misalnya melanggar norma, hukum, dan sebagainya. Dan apa hukumannya ya yang melanggar norma tadi? Misalnya tadi melanggar norma atau aturan, ada hukumnya. Ya. Intinya adalah dia dapat kesusahan. Bahasa bahasa kita ya dapat celaka. Terus selanjutnya ada penyesalan yang tiada ujung. Kalau cerita batu balah kan, jadi ringkasnya maknya kan mendapat telur tumakul, ikan telur tumakul. Kemudian setelah dimasak telurnya belum oleh si mak tadi ya. Maknya lalu pergi lagi. Ternyata peninggalan maknya tadi ia mencari kayu bakar dan sebagainya. Anaknya melihat dia bahwa ada telur tumakul, lalu anaknya yang makan. Cerita setelah maknya balik dari kerja, lihatnya dia nak makan telur tumakul, dia dah ada telur tumakulnya. Sehingga maknya merasa kecewa dan marah, lalu maknya larilah ke tepi pantai, yang kebetulan di pantai ada batu yang terbuka. Lalu maknya lah tadi minta hukumlah dengan batu karena dia lebihan marah dengan anaknya. Lalu batunya terkunci, maka emaknya pun lagi bisa keluar, katanya sudah terjepit batu. Lalu anaknya pun datanglah sama ibu, tapi ibunya sudah diikat oleh batu atau dikapik oleh batu. Sehingga emaknya meninggal, lama-kelamaan lalu menjadi batu, terpecah ada batunya namanya batu balah. Inilah cerita yang nak kita susun gitu kalau kita sebuah tulisan. Penyesalan, nggak ada bukti tadi ya, seperti legenda.
dari cerita tersebut adanya batu yang menjepit ada seorang ibu, tapi udah pakai batu. Nasihatnya yang ingin disampaikan apa nasihatnya ya? Artinya seorang anak ya haruslah berbuat baik dengan seorang ibu, jangan mencuri makanan yang ibu simpan. Penyesalan. Yang terakhir, saya juga menulis tentang adat istiadat kebudayaan. Ini Pak Yoga. Makanya tetap pakai saya tulis ya. Rangkanya yang pertama ada apa istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dan orang-orang yang patut dihormati. Nah, itu buat kerangkanya gitu. Kemudian hormat sopanan ya api-api aja. Kemudian sopan santun. Mana kita menggunakan sopan santun pada siapa aja. Kemudian gotong royong masyarakat. Kalau gotong royong sudah mulai hilang, kita cekaklah. Kalau pada zaman dulu gotong royongnya biasanya untuk api aja. Misalnya tadi bersihkan nakal, bersihkan jalan, bersihkan sebagainya. Kemudian rasa kebersamaan. Kita dalam masyarakat yang tolong sebagai sering memberikan pertolongan ke orang lain, dan juga orang lain akan memberikan pertolongan kepada sesuai dengan pertolongan kita. Dan adanya persatuan. Persatuan dalam bahasa Melayu ya artinya kita seperti arisan lah. Ada kesepakatan. Tapi kesepakatannya adalah secara tak tertulis. Nah, misalnya kita kalau si A dalam perkawinan, lain akan membawakannya ayam bagi yang mampu. Yang di si C kawin, si A dan sebagainya akan ikut juga membawa ayam. Ini namanya persatuan yang tidak secara arisan yang tidak tertulis. Namanya persatuan. Kemudian yang berikutnya kerja bakti. Ada yang lagi lah, jelas balik ayah yang saya tulis di dalam buku saya yang berjudul Adat Badai. Oke lah Bapak Ibu, mungkin dia aja yang kita sampaikan. Saya mohon maaf jika kurang jelas ya. Nanti kita bisa diskusi di ruang guru atau nanti bisa kita langsung kita praktek saja. Karena dengan teori kadang-kadangnya susah ya kena kita pahami. Oke, Bapak Ibu, kita sambung di ruang guru. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dengan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kedua Bapak Supia Sulaiman SPD telah berbagi atas ilmu yang diberikan. Untuk sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab mungkin satu termin aja, berhubung waktunya tinggal 15 menit kata Bu Yun tadi karena terbatas, jadi mungkin untuk sesi pertanyaan cukup satu termin aja. Silakan Bapak Ibu mukanya di nampakkan, mic-nya di open. Nah, untuk sesi pertama untuk termin pertama mungkin langsung 4 atau 3 aja lah, 3 mungkin 3 atau 4 pertanyaan aja lah. Silakan Bapak Ibu acungkan tangannya yang bertanya ke Bu Yunaini, narasumber pertama, atau kepada Bapak Supia, narasumber kita yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Bisa di-raise-kan tangannya di situ. Atau langsung aja open mic lah. Silakan. Herman kali. Baik, terima kasih moderator Pak Yoga. Siapa? Itu tadi dua pemateri, di antara dua pemateri semuanya bagus, memberikan materinya dan sangat link. Di Bu Yuni tadi adalah buku digital, di Papia tentang penulisan buku, ya kan, link jadinya. Jadi intinya sebenarnya satu kesatuan, yaitu dalam tulis menulis lah, ya kan, sini. Jadi saya di pemateri pertama tadi itu sangat tertarik masalah media pembelajaran. Jadi saya di sini. Halo? Bisa didengar nggak? Coba. Dengaran, Pak? Oh, iyalah.
Jadi pemateri pertama tadi saya tertariknya di sini adanya buku digital sama perpustakaan digital. Ini kan ada dua yang saya garis bawahi. Jadi alangkah baiknya untuk Bu Yuni atau nanti kita panggil narasumber yang lain dibantu Bu Yuni sama suaminya Mas Ambar barangkali bisa membimbing kawan-kawan di dalam pembuatan buku digital yang telah disampaikan tadi itu untuk sebagai media pembelajaran juga bagus saya lihat. Jadi jangan hanya teori, mungkin secara teori kalau kita bicara seperti ini waktunya juga sangat singkat ya Pak Yoga ya. Betul Pak, betul Pak. Waktunya singkat, tapi alangkah bagusnya kalau kita mengadakan pertemuan lagi secara secara daring ataupun secara tatap muka lah di sekolah. Kita bikin media pembelajaran yang berupa buku digital tadi. Jadi setiap Bapak Ibu Dewan Guru nanti mempersiapkan modulnya, materi ajarnya, dan barang itu langsung jadi ya, maksud saya seperti itu. Bisa enggak kira-kira Bu Yun? Mungkin hanya itu aja dulu. Nanti baru lanjut nanti ini sekarang ini sudah zamannya buku digital sama perpustakaan digital. Nah, bagaimana kalau sekolah kita juga menciptakan inovasi seperti itu, seperti di SMP 3 Subah udah banyak itu buku-buku digital yang dipakai anak-anak itu Bu Yun. Mungkin hanya itu aja Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman atas respon dan pertanyaannya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Saya. Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih Bang Yoga sebagai bawa Sama-sama, acara atau host. Dan terima kasih untuk narasumber kita yaitu Pak Supia dan Bu Yunaini. Kebetulan pertanyaan saya sama seperti agak mirip dengan Pak Herman ya. Tadi saya tertarik dengan perkataan dari atau ucapan dari Bu Yunaini tentang perpustakaan digital. Jadi yang mau saya tanyakan ya, soalnya saya kemarin ada sedikit berbincang dengan beliau untuk akan membuat perpustakaan digital di sekolah kan. Kebetulan dengan rencana saya ke depannya ya itu tentang guru penggerak. Saya ingin menanyakan kepada Bu Yun dasarnya aja dulu ya. Ada nggak kelebihan dan kekurangan dari perpustakaan digital tersebut kalau kita buat di lingkungan sekolah kita? Baiklah Bang, itu ya pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin satu lagi. Atau dua lah mungkin. Satu lagi lah kalau misalnya cukup. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Izin Pak Yoga. Ya Bu. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak Supia dulu. Loh, Bu, narasumbernya yang nanya. Siapa? Ya. Saya sebagai anggota kalau gini. Oh iya. Ya. Pertanyaan untuk Pak Supia ya, makasih banyak ya. Terima kasih Pak Yoga. Pertanyaan untuk Pak Supia, karena kita ini kan programnya membuat pembuatan buku yang saya lihat tadi jenisnya adalah deskriptif kalau nggak salah. Nah berarti nanti tolong bantu kami atau bantu kawan-kawan diarahkan kan maksud dari program gelas pelajar ini kan Pak Yoga hasil akhirnya adalah guru-guru membuat mampu membuat media ajar yang dibukukan gitu kan naskahnya, betul enggak Pak Yoga? Ya Bu. Ya. Jadi kami minta bantu nanti oleh Pak Supia dibantu teman-teman untuk membuat naskah cerita bentuk deskriptif tentang pembuatan media ajar. Nah nanti
kumpulan dari teman-teman itu membuatnya kreatif, bisa menggunakan aplikasi apa aja boleh teman-teman, bisa itu berupa video pembelajaran juga boleh, ataupun dalam bentuk melalui aplikasi Canva juga boleh, nanti di download bentuk PPT juga nanti bisa kami masukkan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah bisa membuat, baru kita jadikan satu gitu. Nah, pada saat proses pembuatan itu Bapak Ibu bisa minta tolong dengan Pak Supia gitu ya Pak Supia. Mungkin bisa diajarkan kami membuat cerita deskriptif. Siap. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 3 pertanyaan, mungkin langsung aja dijawab. Kalau misalnya ada nanti tambahan, nanti sambil berjalan aja. Untuk pertanyaan pertama ke Bu Yun dari Pak Herman. Bu Yun, tadi ada pertanyaan dari Pak Herman, katanya tertarik dengan kegiatan perpustakaan digital dan buku digital. Kemudian ada niatan juga nanti untuk kegiatan lanjutan dari kegiatan itu. Mungkin tadi kata Pak Herman di kegiatan luring, jadi tidak pakai webinar, ngundang Pak Ambar juga, mungkin tadi yang dikatakan Pak Herman, untuk secara detail menjelaskan tentang buku digital dan perpustakaan digital. Mungkin tidak Bu itu dilaksanakan? Silakan Bu Yun. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Herman pertanyaannya. Jadi langsung saya jawab aja. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah. Itu impian saya juga adalah membuat perpustakaan digital sekolah kita. Makanya salah satu kemarin adalah saya minta bantu dengan suami saya untuk membuatkan perpustakaan digital sekolah. Ini juga saya pernah omongkan dengan Bu Yuli ya tadi kaitannya gitu. Mudah-mudahan bisa Pak. Saya sudah pernah berbincang-bincang dengan suami saya untuk membantu dalam proses nanti setelah kita membuat akun semua, akun book creator dada semua, baru kita aplikasikan untuk memasukkan ke dalam perpustakaan digital. Bisa aja Pak. Dan ini memang belum ada sih di sekolah kita kan juga belum. Jadi program ini bisa dilanjutkan gitu, Herman. Ada lagi ke pertanyaannya Pak? Maksud saya begini, Bu Yun. Maksud saya begini. Jadi teman-teman itu maksud saya dibimbing semaksimal mungkin sampai tahu lah ya kan. Iya. Tapi kita langsung praktek, tidaklah teori gitu, langsung kerja. Dan barang itu langsung jadi. Dan bisa dijadikan media pembelajaran ini soal di buku digital nih kan. Supaya lebih menarik. Nah, gitu maksud saya. Jadi semuanya guru nanti rencananya bisa kayak gitu. Semester awal ini kita bisa menerapkan medianya seperti itu semuanya, dicoba gitu loh. Dalam 1 semester kemudian kita evaluasi banyak enggak minat dan daya tarik. Nanti ada tim yang turun untuk menilai. Nah, untuk kalau kita sama-sama komitmen gitu kan. Jadi ada tim setelah kita bikin tadi buku digital itu anak-anak lebih tertarik ya kan. Ada kemajuan dalam belajarnya dan lain-lain lah ya kan. Jadi kita lihat nanti seperti itu maksud saya. Jadi kita tidak bermain teori lah. Jadi kebanyakan nanti kerja, kan? Supaya teman-teman paham cara pembuatannya dan bisa selanjutnya bisa untuk mengerjakan sendiri. Selain itu nanti kita pun berpikir lagi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang selanjutnya, ya kan? Oke, hanya itu ya Bu Yun. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk modul ajar, saya udah pernah buat Pak salah satu buku yang saya ISBN-kan itu ada bentuknya modul ajar digital. Jadi sistem, kalau nggak salah sistem peredaran darah yang saya buat. Sistem gerak ya, sistem gerak kalau nggak salah itu ada Pak, saya buatnya modul ajar, bentuknya sangat singkat itu. Tapi bisa digunakan. Kemudian digunakan nanti dikasihkan aja linknya gitu kita buat. Dan saya yakin kawan-kawan bisa juga Pak, apalagi yang muda-muda itu bisa kok Pak membuat itu. Kalau misalnya diajarin secara bertahap nanti. Kalau memang diadakan pelatihan langsung bekerja gitu,
workshop jadi beberapa sebentar aja dia harusnya bisa. Mudah-mudahan bisa gitu. Jadi Kira-kira bukan gitu. hanya Bu Yun aja yang punya itu, saya bilang semuanya Ya guru. bisa Pak. Ya, Nah, makanya harus buat semuanya akun itu semua. memiliki materinya masing-masing. Setiap pembelajaran, kalau memang itu sangat bermanfaat bagi siswa dan bisa mengangkat ataupun meningkatkan minat belajar anak, ya kita bikin itu aja terus sampai 1 semester itu. Nah, kan gitu. Jadi kawan-kawan, maksud saya bahasa Indonesia materinya itu bagaimana, ya kan? Nah, IPA adalah nanti. Jadi nanti ada timnya nanti itu kan setiap mapel, jadi di dalam sekolah, jadi intern sekolah, gabung nanti cara pembuatannya, ya kan? Bahasa Indonesia gabung kelompok bahasa Indonesia, gitu kan? Matematika gabung matematika. Jadi ditimbulkan gitu, kita bukan hanya nanti dalam bentuk diskusi seperti ini, tapi kita butuh aksi, ya kan? Butuh aksinya. Jadi ini sangat bagus nih. Saya rasa kalau kita menggunakan metode seperti ini, insya Allah sekolah kita akan perlahan-lahan akan berubah lah, gitu kan? Makanya saya sangat-sangat tertarik, gitu kan? Dan kita nanti mungkin sebelum kita melaksanakan pembelajaran awal tahun, mungkin sebelumnya itu kita boleh ngumpul lah, atau 2-3 hari lagi ataupun 1 minggu lagi sebelum kegiatan pembelajaran, coba kita buat satu gitu untuk uji cobakan nanti di semester 1 di tahun pelajaran 2024. Asal teman-teman punya kesediaan merelakan waktunya dalam liburnya gitu kan, dalam 1 hari bisa enggak kira-kira? Bisa Pak. Ya Bu Yun sih bisa, teman-teman yang lain gitu. Kita kan minta pendapat teman-teman yang lain juga kan. Jadi media itu semuanya guru nanti menggunakan dengan materinya masing-masing dan bidang studinya masing-masing gitu. Halo? Halo? Halo. Ya, Lanjut Pak Yoga. Halo. Mungkin bisa diingatkan Pak, disampaikan kawan-kawan nanti itu. Mungkin ada yang planning kali Pak, nanti bisa ditanyakan bisa kali Pak ya juga. Kalau mereka bersedia mungkin gini kali, mencoba membuat akun dulu, kalau bisa kita laksanakan Pak. Akun grup kreatornya dibuat dulu Pak. Kalau udah dibuat baru bisa nanti kita buat modulnya langsung kita masukkan. Buat akunnya dulu masing-masing. Jadi itu bisa dilaksanakan. Ya Pak Yoga. Ya Bu, siap Bu. Oke, terima kasih Pak Herman dan Bu Yuna ini. Mungkin langsung pertanyaan kedua Bu Yun. Dari Bu Yuli tadi. Kelebihan dan kekurangannya Bu, kata Bu Yuli tadi tentang perpustakaan digital ini Bu. Silakan Bu. Terima kasih ya Bu Yuli. Kemarin kita pernah berbincang-bincang untuk program Bu Yuli di Guru Penggerak, salah satunya adalah perpustakaan digital ya Pak. Bu Yuli kemarin kita ada, tapi karena udah kita buat sekarang, tapi di awal ini nanti kita jadikan program unggulan Bu Yuli aja nanti di program Guru Penggerak Pak di tahapan ini. Walaupun bukan di akhir, enggak masalah. Kemudian pastinya setiap aplikasi saya rasa ada kelebihan dan kekurangan. Yang saya pernah coba untuk buku, waktu itu saya pertama kali buat buku digital yaitu bioteknologi, itu saya kirim linknya, ada beberapa anak yang bisa membuka. Saya nggak tahu apakah karena kepenuhan aplikasi atau apa, mereka ada yang bisa HP, ada yang bisa dibuka, ada yang enggak. Jadi kalau yang bisa membuka mereka senang belajarnya karena apa? Di buku digital saya itu ada video proses pembuatan tapai, ada video proses pembuatan pupuk biogas gitu ya, tentang bioteknologi Ibu. Jadi mereka belajar di situ. Nah, yang menariknya karena interaktif Bapak Ibu.
bisa model kita mempelajari, bisa kita ajarkan dengan video aja, misalnya proses meletusnya Gunung Merapi. Jadi mereka ngelihat video anak-anak, hasil anak-anak juga bisa kita masukkan, misalnya mereka praktik itu kita masukkan video proses pembuatan percobaan Gunung Merapi kemarin, Bu. Bisa juga. Jadi ada kelebihan dan kekurangan itu. Kelebihannya interaktif gitu. Jadi anak-anak senang nanti karena dia full warna, jadi bagus. Kemudian bisa dicetak. Kalau misalnya memang nggak bisa secara online, itu bisa dicetak PDF. Kalau modul ajar kan sedikit. Yang terpenting poin-poin untuk membuat modul itu harus sudah tercukup, sudah lengkap. Jadi kalau misalnya memang rancangan kepala sekolah untuk kita membuat modul ajar dengan Book Creator, berarti kita sudah mempersiapkan materi, kemudian asesmennya, kunci jawabannya, semuanya harus lengkap untuk membuat modul ajar, baru bisa dikatakan itu sebuah modul ajar. Kalau enggak bisa, tidak masuk ke dalam modul ajar. Itu kelebihannya. Kekurangannya tadi Bu Yuli, ada beberapa HP yang kalau kita bagikan linknya ke grup, itu ada anak-anak yang kadang nggak bisa buka. Saya pun nggak tahu permasalahannya apa, tetapi yang lainnya ada juga yang bisa buka. Nah itu kekurangan dan kelebihannya yang saya pahami. Makasih Bu Yuli. Ya, Pak Yoga, saya kembalikan. Silakan Bu Yuli tanggapannya, Bu. Baik Bu Yun, terima kasih. Tanggapan saya cuma satu Bu Yun, selamat mencoba untuk kita semua. Selamat membimbing kami ya Bu Yun. Ya baik, terima kasih Bu Yuli. Pertanyaan terakhir Bu, yang ketiga itu ke Pak Supia. Pertanyaan ketiga dari Bu Yun tadi, Pak, karena ini perpustakaan digital dan buku digital ini kan terkait dengan menulis Pak ya, Pak Supia. Nah, jadi jujur beberapa guru termasuk saya agak sulit kalau misalnya membuat tulisan atau karya tulis lah atau buku gitu. Sedangkan itu kan kita dituntut untuk membuat buku di perpustakaan digital kita nanti. Silakan Pak Supia, gimana nanti kiat-kiatnya untuk membimbing atau cari-carinya membimbing kawan-kawan satu sekolah untuk bisa membuat atau menulis lah yang nanti di akhirnya bisa jadi buku dan dipajang di perpustakaan digital sekolah. Silakan Pak Supia. Terima kasih Pak Yoga. Tanggapan saya tentunya nanti di bulan Juli atau Agustus kita memang harus mengadakan namanya workshop, bukan hanya webinar. Nah, jadi workshop artinya tadi aksi nyata kata Pak Herman. Saya kira masalah menulis semuanya guru saya yakin bisa. Bagi udah semuanya S1 pasti pernah membuat skripsi kan, atau di bawahnya paling tidak pernah membuat makalah. Jadi membuat buku tentunya tadi lah, kalau makalah tadi kan bisa dibuat buku. Kemudian skripsi, Bapak Ibu yang S1 sudah pernah membuat skripsi, berarti kan sudah pandai membuat buku. Jadi cuma ada kemungkinan Bapak Ibu belum ada semangat ya untuk memulai menulis. Nah, kalau saya kan guru matematika, ngapain tang mau menulis, ya tentunya ada sebabnya dulu. Nah, karena saya di awalnya saya suka sahabat pena, ya awal saya loh. Jadi dari menulis surat